Dengan multiplier efek yang memberikan kesempatan bekerja ya Pak. Ya, oke. Isu yang sekarang sedang ramai adalah jumlah masyarakat terdidik yang pada akhirnya menganggur. Ke depan lah, Medco punya komitmen apa nih Pak di lapangan pekerjaan, terutama untuk ya mahasiswa di dalam negeri lah. Iya, betul. Ini pertanyaannya bagus ini. Mungkin yang paling tepat jawab sebenarnya departemen ini tenaga kerja. Tapi ya mungkin gini. Tadi saya sampaikan ada 6.000 lebih orang yang bekerja secara langsung ya. Jadi itu yang direct employment gitu. Tapi juga melalui kita punya operasi, kita ada kesempatan orang-orang yang bekerja lewat company lain gitu kan, seperti kontraktor kita, ini kita udah lebih 15.000. Kemudian di luar itu lagi mungkin services kontrak yang lainnya itu yang untuk sekali-sekali datang dan ini juga yaitu memberi kesempatan kerja juga. Nah, apakah itu cukup untuk memberikan pekerjaan kepada semua orang? Saya kira itu tantangannya ya kita negara lah ya gitu ya, saya kira ya. Ekosistem ya, saling mendukung ya, regulasi. Betul. Semua itu. Perlu bekerja sama. Kayak Pak Presiden bilang kolaborasi. Yang kita lakukan secara langsung, walaupun mungkin skalanya untuk nasional itu masih kecil, itu kita selalu berusaha di daerah di mana kita beroperasi itu mendorong juga tenaga kerja dari lokal. Ya. Contohnya di Aceh. Aceh itu dulu pertama kali kami mau operasikan, kita udah hire tenaga operatornya, teknisinya itu ya anak-anak Aceh ya. Oh ya. Anak-anak Aceh kita didik. Itu ada waktu itu 40 orang kalau saya ingat saya itu yang kita panggil. Asli Aceh itu ya Pak ya? Itu asli Aceh. Apa pendidikan mereka? Background rata-rata pendidikannya? sarjana itu. Oh ya. Rata-rata sarjana, mungkin ada yang kayak sarjana muda ya gitu mungkin, tapi rata-rata sarjana. Tapi kita didik, aduh ceritanya kalau yang itu ya luar biasa lah. Ada orang yang waktu anak-anak itu mau datang aja nggak ada ongkos istilahnya ini. Tapi kalau kita ya, saya kira bukan hanya saya, kami itu merasa bahwa itu satu yang luar biasa. Kita ajak anak-anak itu, kita didik, kemudian sampai sekarang mereka itulah bagian yang mengoperasikan plan di Aceh. Itu saya kira itu luar biasa. Kita lakukan hal yang sama di South Sumatera untuk regenerasi. Kita ambil anak-anak juga yang dari lingkungan, ya tentu ada yang ring 1 istilahnya, ada yang lebih luas. Yang kita didik menggantikan orang-orang yang udah mau pensiun. Nah, apakah kecepatan itu cukup? Saya rasa enggak ya. Itu harus seluruh ya memang harus banyak lah gitu ya pihak yang melakukan hal yang sama. Baru jumlahnya itu sangat meaningful untuk negara ya, saya kira gitu ya. Ya mudah-mudahan terus berkontribusi ya Pak ya, baik dari organik rekrutmennya maupun anorganik dengan subkontraktor ya. Tapi gini, kita balik lagi ke industrinya, artinya antusiasme yang saya baca di sini banyak mahasiswa yang datang ke IPA Convex 49 ini, artinya mereka cukup punya optimisme di masa depan industri migas kita ya Pak ya. Balik lagi tentang isu migasnya nih Pak, sedikit lagi. Diversifikasi, sustainability itu kan menjadi isu ya Paris Agreement ya kan Pak ya. Eropa memilih diversifikasi, Amerika memilih dekarbonisasi. Meskipun akhirnya Presiden Trump ada pola U-turn itu yang drill baby drill gitu. Mungkin beda. Saya melihatnya Bapak mengkombinasikan ya, tidak mengkultuskan salah satu kiblat. Saya mau diversifikasi nggak berjalan bersamaan ya Pak ya. Betul. Dan itu akan menjadi komitmen Medco Energi? Itu sudah jadi komitmen kita. Jadi Medco itu kami punya strategi dalam sustainability. Itu kan kita buat bahwa target kita itu untuk mencapai net zero di 2050 untuk scope 1 dan 2. Scope 3 kita taruh di 2060. Ya, itu mungkin lebih sulit ya untuk scope 3 itu karena udah hubungan dengan orang lain sekali. Tapi untuk scope 1 dan 2 so far kita punya interim target sebelum 2050 yaitu di tahun ini itu sudah tercapai. Dari sisi GHG, greenhouse gas, juga dari sisi metan emission. Nah, satu lagi yang kami taruh kalau di presentasi kayak 2 hari yang lalu itu juga dari komposisi tadi, diversifikasi. Jadi kita punya target untuk
energi baru terbarukan, itu kita monitor juga. Jadi memang kita lakukan dua-dua. Usaha terus kita lakukan karena energi orang butuhkan. Mau dari fosil, mau dari EBT, itu untuk negara-negara yang sedang membangun seperti kita ini ya, semua yang kita istilah bisa produksikan itu dibutuhkan. Saya kira sebenarnya itu, mahal mana sih Pak investasinya renewable energy dan fosil energi Pak? Sama mahalnya. Untuk ya mahalnya sama. Saya kira kembalinya tergantung kepada tadi lah. Harganya ini mana yang bisa lebih baik gitu kan. Saya kira renewables itu tetap saat ini masih lebih mahal untuk membuatnya. Karena ya dia tuh mahal untuk teknologi dan pembangunannya dan returnnya mungkin tidak terlalu cepat. Tapi ya karena komitmen tadi. Komitmen itu mahal memang ya Pak. Kita bangun dua-dual. Tentunya sebagai perusahaan bisnis nggak bisa rugi lah ya. Kita kalau rugi kita nggak akan bisa lakukan. Nah, tetapi masalah return berapa yang masih bisa economics untuk perusahaan ini masih sehat, masuk nggak nih? Masih masuk gitu. ya kita bisa jalankan. Baik. Terakhir Pak Amri. Targetnya nih setelah ada Forel, ada Terubuk juga, what next untuk nambah lifting? Nah, untuk Terubuk mungkin sedikit informasi. Proyek yang sekarang sudah berproduksi itu sebetulnya baru setengah. Jadi tetapi perhitungan produksinya udah dimasukin semua. Setelah itu kalau untuk Natuna kita ada blok baru namanya Beluga, eksplorasi Beluga. Itu target kita adalah untuk kita bisa drill satu eksplorasi well yang semoga sukses, doain juga ya. Semoga sukses itu, kalau nggak tahun ini paling lama tahun depan kita harapkan kita udah bisa drill untuk Beluga. Kalau di koridor kita sekarang lagi mulai ini program drilling. Kita sebenarnya udah ada dari tahun lalu. Kemudian sekarang kita akan mulai series of drilling dari mulai tahun ini ya, semoga bisa berjalan 2 tahun 3 tahun ke depan. Untuk kalau dibilang menambah, mungkin yang pertama mempertahankan dulu. Karena decline-nya itu yang penting nggak turun aja. Nah, harapan kita ya kalau turun ya selandai mungkin lah gitu. Turunnya gini ya ini bisa gitu dikit lah gitu. Turunnya kemungkinan kan turun, tapi kecuali kita dapat lagi penemuan yang baru. Jangka panjangnya Pak Amri belum terjawab. Kira-kira komposisinya akan seperti apa nih fosil dan renewable energy jangka panjang? Kalau untuk dunia mungkin susah saya bicara gitu ya, tetapi kalau untuk Medco tadi, ya kita akan terus berinvestasi di semua lini bisnis kita tadi, ya khususnya di 2 yang upstream dan midstream atau power tadi, ya kami akan terus berinvestasi lah. Kita investasi di negara ini, Southeast Asia, kami punya fokus itu kan, kami punya fokus itu Indonesia, Southeast Asia, sama Middle East saat ini. Jadi di Oman itu salah satunya kita mulai mengambil participating interest, yang mulai juga berproduksi secara ya untuk kaminya udah mulai dapat lah dari tahun ini ya. Tahun ini kita udah mulai dari tahun lalu sebenarnya sebagian, tapi tahun ini harusnya 1 tahun kita penuh dapat. Ya kami melihat tadi kebutuhan energi akan terus meningkat. Sementara pertumbuhan produksi ini yang masih merupakan tantangan. Tantangannya ya Pak. Apa aja yang kita bisa produksikan dengan kerjasama lah semua dengan pemerintah, dengan partner kita, kami percaya bisa diserap oleh pasar, itu aja. Baik. Semoga itu berguna lah buat dan semua berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Amin. Baik, terima kasih Pak Amri Siahaan, Direktur and Chief Administrative Officer Medco Energi Internasional. Terima kasih ya Pak. Mega. Sehat selalu Pak. Sama-sama, sehat selalu.